Oke, Baraya EVV. Ini nih, semua part baru. Udah berapa hari ya sebenarnya. Ini sekarang saya jelasin satu persatu. Mulai dari ini nih. Ini adalah frame terbaru dari Beta EVV ya. Meteor 75 Pro frame red merah. Seperti ini. Apa bedanya dengan Meteor 75? Yang Pro ini ukurannya lebih besar. Dari motor ke motor itu 81 mm. Oke, itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, daknya, diameternya itu mampu untuk menangani propeller ukuran 45 mm. Nah, itu bedanya. Jadi sebenarnya ini bukan 75 sih. Namun tak kenapa Beta EVV menamakannya 75 Pro. Karena sebenarnya dari motor ke motornya adalah 81 mm. Sebagai perbandingan, saya ambil deh frame 75. Ini tuh seperti ini perbandingannya. Lebih besar kan? Kelihatan ya, keluar tuh. Selanjutnya apa ini ya? Kita timbang. Berapa beratnya? 7,7 gram berat ya, tapi lebih ringan dari Meteor 85. Selanjutnya frame tersebut akan saya rangkai dengan motor ini dari Ercin yang 1102 nih, yang 22.000 kV ini nih. Oke, ini akan saya buka satu aja deh. Susah juga nih bukanya ya. Oh, saya harus ambil cutter. Wih, dapat bautnya ya. Bautnya dapat 4, spare 1. Nah, seperti ini, cakep banget ya, cantik motornya. Dia shaftnya itu 1,5 mm ini ya. Shaftnya itu 1,5 mm. Untuk mounting hole-nya sama ya dengan 0802. Ininya juga dia ada PCB, jadi gampang untuk ganti-ganti kabel. Feel-nya enak banget sih. Kenapa enak? Karena dia sudah dual bearing, atas bawah dia bearing, bukan bushing. Oke, sekarang kita timbang beratnya. Nggak fokus nih. Nah, bagus. Beratnya 2,6 gram. Kalau dengan baut 3 biji, ini 4 ya, 2,7. Oke, wajar. Sip. Itu tinggal kali 4 ya. Ini saya simpan dulu. Dikali 4 berarti kurang lebih 10, sekian ya nanti. Selanjutnya saya akan menggunakan propeller untuk ini. Untuk motor ini harus menggunakan propeller yang hole-nya juga 1,5 ya, dan saya pakai ini. Kelihatan gak nih? Nah, ini. Gempan 45 mm, triplet
1,5 mm shaft. Oke, warnanya juga biru. Kita buka, kita timbang kualitasnya. Satu dulu deh. Ups. Kalau satu beratnya berapa? Ya, beratnya 1,04. Kalau 4 berarti 1,2 harusnya. Susah banget sih. Puruluk gimana? Nah, loh, kok 1,7 ya? Salah di mana saya? Kalau 1, oh dia 0,4 kali 4. Oh iya bener, 1,6 1,7 betul. Saya yang salah menghitung. Dulu matematika sering bolos soalnya. 1,7 ya. Ini seperti ini nih. Aduh, terlalu terang. Nah, ini 1,5 ini ya hole-nya. Pitch-nya saya lupa. Saya masukin lagi. Pitch-nya nanti deh kita cek ya di situsnya. Kalau nggak salah sih 1,5 gitu. Lalu saya pakai FC yang sudah saya miliki tapi rusak RX-nya. Ini Beta FPV Cross yang 2021 ini. V berapa ya? V1. Tuh kelihatan itu tuh. ILRS. Nah, nih RX ILRS-nya ini sudah rusak karena ini sudah 1 tahun pakai ya. Jadi kalau Baraya mengikuti video saya di YouTube, dulu pernah saya mengeluarkan series video ILRS Mobula 7. Nah, ini FC-nya yang kemudian pada waktu itu saya gunakan dengan Runcam TAM yang HD. Kemudian setengah tahun kemudian keluar TAM 4K ya. Nah, ini FC yang saya gunakan. Sekarang sudah rusak RX-nya. Kemudian saya ganti pakai RX terpisah, pakai serialnya. Gampang, nanti saya liatin. Kemudian saya buka aja sekalian nih soket-soket motornya. Oke, ini saya timbang sekarang beratnya jadi berapa. Nanti ini kabel kepanjangan ya. Saya bikin pendek nanti segini. Dan kemungkinan ini antena akan saya buang karena udah tidak guna. Saya timbang beratnya 4,3. Oke. Kemudian saya juga punya kamera FPV Cadak Unlight nih. Sudah dengan mounting, ini mounting Orodo Wall ya dari 3D Mania. Nah, ini akan saya pakai. Ini beratnya 2,9 total ya. Nah, masih ada part lain yang masih menunggu, masih di jalan OTW, yaitu adalah VTX. Saya tertarik dengan OVX303 yang bentuknya seperti apa ya itu ya, seperti panah. Itu yang akan saya pakai. Nah, nanti si FC ini akan saya hubungkan dengan ini RX-nya. Ini RX apa? Ini adalah JHM-Chu EP24S. Kalau yang subscribe di channel saya pasti sudah tahu ini, karena di beberapa video saya mengupdate ILRS RX ini. Jadi si RX ini sudah terbaru ILRS-nya, yaitu versi 3.2.0. Nah, ini beratnya berapa? Kita timbang. 2,2. Oke, nanti kita jumlahkan ya. Nah, semua ini nanti akan saya rangkai menjadi sebuah hub baru yang harusnya fenomenal ya. Saya harapkan jauh lebih baik
dari 75 biasa, karena di sini menggunakan propeller 45 mm. Mantap. Namun saya khawatir nih. Khawatir apa? ISC-nya jebol pakai motor ini tuh. Karena lihat dari datasheetnya di atas 65% throttle, dia lebih dari 6 ampere, sedangkan ISC ini maksimal 5 ampere. Kemudian bisa di 6 ampere selama 3 detik. Nah, caranya supaya aman gimana? Nanti ini di Betaflight akan saya set throttle limit sampai 80 atau 85 lah. Kemudian saya rangkai semua dan bismillah, mudah-mudahan gak jebol ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke komputer ya, untuk memperlihatkan bagaimana FC Ayo dengan RX SPI yang rusak kemudian diganti dengan RX serial menggunakan watt yang sama di TX1 ini ya. Apakah perlu dicabut, dimatiin segala macam? Nggak perlu, tinggal konekin aja. Oke, karena sudah otomatis. Nanti di bagian port Betaflight itu diaktifkan serial di UART 1, kemudian nanti di bagian receiver diaktifkan tipe serial. Dengan demikian SPI nya otomatis mati, jadi tidak perlu ada yang dicabut, tidak perlu ada yang di jumper. Udah selesai, beres. Oke, sekarang kita berlanjut ke komputer. Sebentar. Nah, ini sudah ke komputer. Sekarang saya akan colok USB. Colok USB. Ini akan saya hubungkan ya. Ingat TX ke RX, RX ke TX di sini ya, bolak-balik. Kemudian pakai 5 volt dari ini adalah buzzer ya, buzzer plus, kemudian ground. Karena saya tidak akan menggunakan buzzer, jadi buzzer plusnya ini 5 volt digunakan untuk RX. Yang 5 volt ini nanti untuk VTX gitu. Oke, sebelum saya hubungkan, saya ambil remote. Nah, remote andalan saya ini saya sangat suka karena kecil, imut, ringan, mudah dibawa, dan sudah saya modif menggunakan antena Moxon ya. Ini sudah saya bongkar, sudah saya buka antena internalnya, kemudian saya ganti ini soket RPSMA ya ini, karena ini soketnya RPSMA male. Ini yang female, ini yang male. Tuh. Iya, aduh, itu jelas nih, gila. Nah, ada yang anyutnya itu, ada jarumnya ya. Resikonya, konsekuensinya karena sudah dimodif, ya mau nggak mau bongkar pasang seperti ini. Kalau internal kan nempel terus. Nah, bahayanya jangan sampai lupa ya, bahaya ya kalau yang melakukan modif seperti ini. Begitu mau dinyalakan jangan lupa antena pasang karena dia transmit. Selanjutnya ini kita hubungkan ya ke, biar kelihatan gimana caranya nih. Nah gini deh. Deh ribuh kieu nya kelak. Sebentar. Nah, oke, kita colok komputer. Port. Nah, perhatikan di sini terhubung ke UART 1 di serial RX. Udah, ini aja. Untuk UART 2 tetap saya gunakan sebagai smart audio. Jadi di peripheral saya pilih ini. VTX TBS Smart Audio, nanti yang pakai OVX 303. Selanjutnya yang penting ini di bagian receiver, pilihlah serial.
karena sebelumnya adalah SPI yang ini, bawaannya si FC yang ini ya. Ini nih, ini SPI. Nah, supaya mati ya pilih serial, udah beres, mati dia otomatis tanpa harus jumper, tanpa harus ngebuka, tekat segala macam, udah. Nah ini apakah connect? Kita buktikan aja ya. Sekarang saya nyalakan. Nah ini sudah nyala nih. Sekarang saya akan disconnect dulu. Cabut. Tadi dia masuk ke itu ya, WiFi mode, jadi harus di restart si FC nya dan restart juga RX nya. Saya colok lagi. Nah, tuh langsung ya connect kan tuh, ada bar signal. Dibuktikan dengan ini, lihat di komputer ya, throttle, yaw, pitch, roll, arming, saya liatin nih, arming tuh jalan ya. Kemudian apa lagi ya, angle, acro, air ya, recover after crash, kemudian launch control, nih itu jalan. Selanjutnya apa ya, udah begitu caranya untuk mengakali FC Beta FPV yang rusak SPI RX nya bawaannya. Tinggal hubungkan RX LRS via serial, pakai di TX1 juga seperti ini. Oke, ini nanti akan saya potong, saya pendekkan biar enggak terlalu berat. Ini saya pakai JHMCU EP24S versi 320, sedangkan si BF ininya, beta flight-nya adalah versi 4.4.0 ya. Ini bisa dilihat. Oke, selanjutnya apa ya? Oh ya, PID tuning. PID tuning. Nah, di mana ya? Motor output limit. Nah, ini nih. Saya batasi ke 80 deh. Oke, bisa dibaca ya keterangannya. Reduce ESC current and motor heat when using higher cell count battery on high kV motor. Kita save dulu. Kemudian saya akan beralih ke motor. Motor tidak ada ya. Untuk idle-nya tetap seperti ini. Configuration nggak ada yang aneh sih. Oke, sampai sini cukup selesai ya. Nanti akan saya rangkai dulu, saya solder dulu, dan ikuti episode berikutnya dalam project Meteor 75 Pro custom build. Hatur nuhun baraya kabeh, baraya sadayana maksudnya. Hatur nuhun.